Alhamdulillahilladzi anzala syahrus siyam walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, wabil khusus nikmat sehat. Karena situasi pandemi ini nampaknya sehat menjadi hal yang utama. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, rasanya sudah 2 tahun begitu ya masa pandemi kita lalui dan sekarang masuk tahun ketiga. Alhamdulillah kita patut bersyukur tahun ini pemerintah sudah melonggarkan, meskipun tadi disampaikan oleh MC tetap prokes dijaga begitu ya. Ini perlu kita syukuri. Nepangkeun pribados selaras nama bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Punten campur. Tebirek deui pribados linggih di PCI 2. Murid Cipageran Indah 2. Kalau Bapak dan Ibu barangkali sering lewat lapang keluar ke PCI 2, itu ada saung edukasi 3R. Nah, saya disitulah juraganya yang suka ngurus sampah. Jadi saya selain sebagai dosen, saya juga tukang sampah sebetulnya. Dan malam ini saya mau ngajak Ibu dan Bapak juga jadi tukang sampah. Bagaimana saya diundang ke sini, gitu ya. Bapak yang saya hormati, jamaah sekalian, salah satu julukan yang diberikan pada bulan suci Ramadan itu bahwa Ramadan itu sering dijuluki sebagai Syahrul Tarbiyah. Syahrul Tarbiyah itu adalah bulan pendidikan. Di bulan Ramadan kita dilatih dalam berbagai hal, mulai dari disiplin waktu, makan minum, itu sebetulnya adalah latihan. Karena selama 11 bulan kita seringkali mungkin tidak teratur, baik dalam masalah waktu, makan, dan seterusnya. Dengan demikian maka bulan Ramadan itu harus dimanfaatkan sebagai sarana kita untuk melakukan training. Biasanya kalau kita melakukan training, maka insya Allah hasilnya akhirnya kita akan menjadi derajatnya akan lebih baik. Yang dalam surat Al-Baqarah itu harapannya adalah at-taqwa, kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi jamaah rahimakumullah, seharusnya yang dilatih pada bulan suci Ramadan itu tidak hanya yang berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah, hablu minallah, ya, melalui ibadah sholat tarawih, sholat 5 waktu, tadarus dan lain sebagainya. Juga hablu nanas, di mana kita nanti membayar zakat fitrah, memperbanyak infak dan seterusnya. Akan tetapi juga yang ingin saya ajak pada jamaah sekalian, mari kita berlatih ya, bahwa bulan suci Ramadan itu menjadi sosok muslim yang cinta lingkungan. Ini yang jarang dibahas. Sehingga akhir Ramadan itu tidak saja menghasilkan sosok-sosok muslim yang kesalehan secara vertikalnya naik, secara horizontalnya naik, yaitu hablu nanas, tapi juga secara hubungan kita dengan alam juga naik, yaitu hablu minal alam. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena kita tahu ya, baik di berbagai berita, bahkan di sekitar kita, lingkungan kita ini makin rusak. Betul apa betul? Betul. Gak usah jauh-jauh lapangan tadi kuliah saja. Saya sering protes betul di grupnya desa, terutama setiap hari Senin, Selasa. Waduh, udah carut marut, bekas minuman dan lain sebagainya, seperti yang tidak peduli.
Dan jauh lebih besar dari itu, tentunya Jawa Barat pernah dijuluki sungainya itu sungai terkotor di dunia, yaitu Citarum. Dan itu sampai sekarang nampaknya belum berubah. Gitu. Apa yang mengotori Citarum? Sampah. Jadi saya ingin menyampaikan dua hal terkait dengan isu lingkungan yang penting sekarang ini. Masalah air dan masalah sampah. Itu saling berkaitan. Saya pada malam hari ini tidak akan menyampaikan terlalu banyak teori, tapi hal-hal yang sifatnya praktis saja. Apa sih yang harus kita lakukan? Karena sebetulnya kerusakan-kerusakan itu sudah kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Kerusakan yang paling sering kita lihat tadi Sungai Citarum, kemudian juga apa ya? Sarimukti, Bapak Ibu sekalian. Sarimukti itu ada di KBP. Sampahnya dari mana? Dari kita sebagian. Ya, 75 ton itu dari KBP Sarimukti. Masyarakat Sarimukti itu sering teriak-teriak, aduh kami ini sudah tercemar. Gitu ya. Saya sering diundang oleh mereka, gitu ya. Kasihan sebetulnya. Di sana dulunya hutan belantara, sekarang sudah menjadi tempat gunungan sampah yang pencemarannya luar biasa. Apakah itu kita biarkan? Gitu ya. Dan Allah sudah mengingatkan di Ar-Rum 41, "Dhahara fasadu fil barri wal bahri maka sabat mas." Bahwa kerusakan di darat dan di lautan itu disebabkan karena ulah manusia, itu sudah diingatkan. Akan tetapi seringkali kita tidak menyadari itu. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa menjadi tadkirah untuk kita, meskipun hal kecil, tapi kita bisa melakukan perubahan. Hadirin rahimakumullah, kalau saya mempelajari di Al-Quran ini, ada kurang lebih 13 ayat Al-Quran yang menyuruh pada kita untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Ada kurang lebih 13 ayat dengan berbagai maksud dan tujuan dari ayat itu diturunkan. Salah satu di antaranya adalah di surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Jadi bumi Allah ini sudah diciptakan sesempurna mungkin. Tapi tadi kita semua yang seringkali merusak itu. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Terkait dengan rahmat Allah barangkali bahasanya tersendiri. Karena sebetulnya kita tidak akan dijamin masuk surga tanpa adanya rahmat Allah. Itu ada trik-trik bagaimana di Al-Quran itu untuk menggapai rahmat Allah. Salah satunya ini berbuat kebaikan, terutama untuk masalah lingkungan. Hadirin rahimakumullah, hal utama apa yang harus kita rubah sebetulnya? Pertama tentunya adalah mindset. Tahu mindset? Mindset itu sudut pandang. Tahu sudut pandang? Sudut pandang itu mindset. Cara pandang, gitu ya. Terkait dengan sungai, air tadi misalnya, mindset masyarakat itu terkait dengan air itu apa sih, Ibu dan Bapak? Air itu apa sih sebenarnya? Hanya kita pandang sebagai air hujan? Apa kira-kira air? Di dalam Al-Quran itu sebetulnya banyak yang mengilustrasikan bahwa air itu adalah simbol keindahan. Apa simbol keindahan itu? Surga. Di dalam Al-Quran banyak ayat, salah satunya misalnya terkait dengan surga Aden. Ya, surga Aden itu diilustrasikan di dalamnya itu tajri min tahtihal anhar, mengalir air, tapi airnya bersih, bersih bersih air. Jadi kalau Ibu dan Bapak sering searching di Google surga itu kayak gimana, yang sebetulnya itu adalah simbol keindahan, muncul taman, ada sungai, ada danau, begitu kira-kira. Karena kita semua kan belum pernah ke surga, jadi tidak tahu. Taunya dari Google aja. Tapi di Al-Quran diilustrasikan tajri min tahtihal anhar, di dalamnya mengalir air. Jadi Allah sendiri menggunakan air itu, sungai itu simbol keindahan. Dia di Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun.
Kami jadikan air itu adalah sumber dari segala yang hidup. Apalah yang minum? Apakah kalian tidak beriman? Kata Allah, Allah dia tidak beriman. Jadi sebetulnya air itu sumber kehidupan. Airnya bandingkan jadi orang. Masyarakat seringkali menjadikan sungai itu tempat pembuangan, kan salah itu sebetulnya. Menyalahi Al-Quran sendiri. Padahal Al-Quran itu adalah pedoman hidup yang harus kita laksanakan sekecil apapun yang kita bisa. Termasuk di dalamnya adalah tadi terkait dengan air. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah cerita mengenai air itu ada di dalam. Nah, sekarang bagaimana kita menyiasati, mengatasi terkait dengan tadi air itu? Ya. Karena air itu adalah sumber kehidupan, maka gunakan secukupnya. Rasulullah SAW berwudu itu hanya satu sok terus gimana ya Ustaz? Gambarannya itu hanya sedikit, cukup air. Di kita makan di Murah Marai, tahu di Murah Marai? Di Obral. Di luar negeri aja yang saya tahu di Inggris, di Jerman, di Amerika itu dibatasi kalau nyuci mobil itu hanya satu di rumah. Di kita mah punya mobilnya lima-limanya atau dijajari dicuci. Ada yang punya mobil 5 di sini? Itu di kita seperti itu. Dan bahkan saya karena pernah menjadi ketua forum perguruan tinggi untuk Sungai Cikapundung di Bandung ya. Dulu saya bikin gerakan dengan masyarakat tahun 2010. Itu di belakang kampus saya, di belakang Unisba itu ya ketemu tuh yang namanya kasur, bantal, kursi, kayaknya seisi rumah itu ada di sungai. Karena masyarakat menganggap sungai itu tempat. Nah ini harus kita ubah. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan terkait dengan kedua komponen air dan sampah itu? Saya ingin bicara spesifik masalah sampah. Nanti detailnya mah Ibu dan Bapak silakan silaturahim di Saung Edukasi. Alhamdulillah Saung Edukasi ini sudah kesohor ya, sudah didatangi banyak orang, tidak saja dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bagaimana kita melakukan budaya minim sampah, dan ini adalah sudah diatur. Mengelola sampah itu adalah salah satunya minimalisasi, meminimalkan sampah, minim sampah, mengurangi sampah sebanyak 30%. Itu harus tercapai pada tahun 2025. Gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Pertama adalah mencegah. Ricus itu kan sebetulnya puasa, saum. Jadi sebetulnya saum itu menahan. Menahan itu turicus sebetulnya, menahan. Jadi mentiasa mentong nyampah lah kira-kira begitu. Bagaimana caranya? Dalam hal makan minum misalnya gitu ya. Kalau kita punya makanan, minuman, habiskan. Ya Bu ya, Pak, habiskan itu makanan, jangan dibuang gitu ya. Saya sering kali membandingkan ya, ketika saya ngajar di Jepang, di kiri kanan di kantin itu saya melihat para mahasiswa dosen itu makan itu pada habis, tidak bersisa gitu. Saya menyisakan kuah aja malu. Mereka sudah terbiasa bahwa makanan itu habis. Berbeda dengan di kita gitu ya. Makanan itu seringkali diambil sebanyak mungkin. Di pesta pernikahan saya lihat. Ngambil tuh kita makanan berbagai jenis, alasannya perbaikan gizi. Ngaku perbaikan gizi, tapi gak habis kadang-kadang. Dan dibuang, dan itu jadi sampah. Al-Quran sudah mengingatkan itu adalah mubadzir. Inna mubadzirina kana ikhwan syayatin. Mubadzir itu temannya setan. Tapi kenapa prakteknya orang Jepang? Padahal mereka nggak punya ayat. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu tinggal kita praktekkan agar lingkungan kita lebih baik, gitu ya. Jadi itu budaya minim sampah, terutama dari sisa makanan. Kedua, minim plastik. Bapak sekalian, kenapa plastik itu menjadi penting? Plastik itu meskipun hanya 12% dari rumah kita, tapi karena umurnya 300 tahun, Bapak sekalian, plastik itu 300 tahun umurnya. Jadi kalau misalnya di sini ada yang suka gali-menggali tanah gitu ya, terus ada plastik, bisa jadi itu plastik itu ratusan tahun yang lalu. Jadi yang diturunkan ke anak cucu kita sesungguhnya bukan harta benda, plastik. Dan sekarang plastik itu masuk ke sungai, masuk ke laut. Dan Indonesia itu dituduh negara kedua terbesar menyumbang pencemaran plastik ke laut. Dan sekarang sudah menjadi isu mikroplastik. Itu
merisaukan masalah lingkungan kita ini. Bisa jadi yang namanya mikroplastik itu karena kecil-kecil sudah dimakan oleh ikan tongkol, ikan pari gitu ya. Ikan tongkolnya dibawa ke kita, dimakan oleh kita, masuk ke perut kita, sehingga bisa jadi di perut kita penuh dengan plastik. Mudah-mudahan keluarnya nggak jadi ember. Itu mikroplastik. Jadi sekarang sudah menjadi isu yang luar biasa plastik. Oleh karena itu ibu dan bapak sekalian, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Air diangkat berulang-ulang nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita beli plastik, kresek, dipakai beli makanan misalnya, kemudian kita buang jadi sampah, nah itu yang jadi masalah. Ya, biasakan kalau belanja ibu-ibu terutama pakai goodie bag, gitu kan ya. Kalau beli makanan pakai lunchbox, kalau minum pakai, sebetulnya yang gini tuh saya nggak setuju, makanya dari tadi nggak saya minum. Ada tumbler namanya gitu kan, sudah membudayakan itu. Karena ini ada 4 jenis plastik yang terbuang, kecuali ininya masih laku. Tapi tutupnya, ringnya itu tidak bisa dibuang. Gitu ya. Itu contoh. Detailnya nanti bisa edukasi saja. Karena sebagian warga di sini juga ada yang menjadi nasabah bank sampah di sana, gitu ya. Ibu dan bapak sekalian, terus kalau sudah terlanjur jadi sampah, terus bagaimana? Setelah kita berupaya mengurangi, kan tetap masih ada sampah nih. Bagaimana caranya? Pisah itu, jangan sampai dihijiki. Kenapa? Karena ketika sampah dicampur, maka itu akan menjadi masalah. Sampah organik kita ini kira-kira 50% ibu dan bapak, 50%. Dan Allah sudah menciptakan jasa delik untuk menghancurkan jenis sampah. Nah, ibu dan bapak nanti kalau ke saung saya lihat di situ ada yang disebut dengan bata kerawang, ada yang disebut dengan satori komposter. Itu sengaja pakai nama saya karena itu dipatenkan, begitu ya. Itu adalah bagaimana cara mengubah sampah organik yang tadinya bau menjadi kompos, dan dari kompos menjadi cabai, tomat, dan seterusnya. Makanya di saya di saung edukasi RW 22 tomat cabai itu gratis. Mangga kalau mau mengolah sampah jadi berkah gitu ya, kita berlatih di sana. Ada juga yang menjadi gas ya daripada pakai LPG. Jadi dari sampah kita bisa masak gitu ya. Itu sampah organik. Kemudian untuk sampah-sampah plastik, kertas dan lain sebagainya masuk ke bank sampah. Di RW 22 ada bank sampah Sahduk namanya. Di sini juga ada yang menjadi nasabah. Dari Permata juga ada yang jadi nasabah. Bank sampah Sahduk itu singkatan sampah jadi duit. Sahduk. Kalau mau jadi nasabah silakan. Atau saya menganjurkan di sini bikin bank sampah. Dan sekarang tuh masjid juga sudah mengembangkan bank sampah berbasis masjid. Kira-kira itu hadirin rahimakumullah, dan banyak hal lagi lebih rinciannya mah nanti lihat di saung edukasi. Kalau malas ke saung edukasi, lihat di YouTube saya, cari saja Muhammad Satori, M-nya tidak disingkat, tapi jangan lupa like and subscribe ya, dan kasih komen. Barangkali itu saja ya, karena barangkali terlalu malam nanti sholat tarawihnya. Terima kasih atas undangan Pak Ustaz Nanang saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang simpel ini paling tidak bisa menjadi sesuatu sehingga akhir Ramadan maka akan muncul pribadi-pribadi muslim yang tidak saja soleh secara vertikal minallah, tapi juga menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara ekonomi. Itu yang kita harap. Sekecil apapun, ibda binafsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai sekarang juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahrus siyam